Situs ini muncul di Google 84.000 kali bulan lalu, yang benar-benar diklik 690. Artinya dari 1.000 orang yang melihat, cuma 8 yang masuk. Dan yang lebih menyakitkan, datanya sudah ada di Search Console selama ini. Gratis, cuma memang tidak ada yang sempat membacanya. Di video ini aku sambungkan Cloud ke Search Console lewat Composio, terus aku suruh dia yang baca. Semua langkahnya aku tunjukkan, bukan cuma dijelaskan. Coba lihat kenapa ini jarang dikerjakan. Search Console itu isinya ribuan baris. Query, halaman negara perangkat tanggal. Buat menemukan satu peluang, kamu harus membandingkan 4 angka sekaligus di tiap baris. Itu bukan kerjaan yang berat, itu kerjaan yang membosankan. Dan kerjaan membosankan yang berulang, persis di situ AI paling berguna. Alurnya sederhana, Claude tidak bicara langsung ke Search Console. Di tengahnya ada Composio, jembatan yang menyimpan izin dan menerjemahkan perintahnya. Jadi kamu ngobrol ke Claude, Claude manggil Composio, Composio yang menarik datanya. Pertama, sambungkan dulu, buka settings, masuk ke connectors, cari Composio, klik connect, nanti kamu diarahkan ke Composio, dan di situ kamu pilih toolkit yang mau dipakai, cari Google Search Console, klik connect, lalu login dengan akun Google yang punya properti Search Console kamu. Perhatikan yang diminta, cuma izin baca Search Console. Kalau ada permintaan izin yang jauh lebih luas dari itu, berhenti dulu dan baca lagi. Selesai. Balik ke Cloud, konektornya sudah aktif. Sekarang prompt pertama, dan sengaja yang paling sederhana, tanya dulu. Properti apa saja yang bisa kamu akses? Lihat di layar. Cloud memanggil tool namanya list sites, dan yang balik satu properti. Kenapa ini penting? Nama properti itu harus dipakai persis seperti yang tertulis di Search Console. Lengkap dengan awalannya, dan lengkap dengan garis miring di belakangnya kalau memang ada. Lihat bentuk persisnya di layar. Beda satu karakter, hasilnya kosong tanpa pesan error. Ini jebakan pertama yang bakal kamu temui. Jadi biasakan mulai dari sini, bukan langsung minta data. Sekarang yang sebenarnya kita mau. Aku minta data performa 28 hari terakhir dikelompokkan per query. Cloud memanggil Search Analytics query. Perhatikan parameternya, properti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan dimensi. Dimensi itu yang menentukan datanya dikelompokkan berdasarkan apa. Query, halaman, negara, perangkat, atau tanggal. Dan hasilnya keluar. 6 baris teratas lengkap dengan klik, impresi, CTR, dan posisi. Satu hal yang langsung kelihatan di sini. Baris paling atas itu nama brandnya sendiri. 900 impresi, 410 klik. Satu baris itu memakan lebih dari separuh seluruh klik situs ini, padahal impresinya cuma 1% dari total. Ini normal, dan hampir semua situs begitu. Tapi artinya penting. Kalau kamu cuma lihat angka total, kamu sebenarnya lagi lihat orang yang memang sudah tahu kamu. Pertumbuhan yang sebenarnya ada di baris-baris di bawahnya. Sebelum lanjut, dua hal yang sering bikin salah baca. Yang pertama, CTR dikembalikan sebagai rasio, bukan persen. 0,082 itu artinya 8,2%, bukan 0,08%. Yang kedua, posisi itu rata-rata tertimbang impresi. Jadi kalau satu halaman kadang di nomor 3 dan kadang di nomor 20 yang muncul angka tengahnya. Bukan posisi kamu hari ini, dua ini aku sebut karena Claude pun bisa salah menerjemahkannya kalau kamu tidak bilang. Nah, ini bagian yang paling berguna. Aku minta Claude menyaring. Keyword yang posisinya antara 5-15, tapi impresinya di atas 1.000. Kenapa rentang itu? Karena posisi 1-4 sudah bagus, dan posisi di atas 20 terlalu jauh untuk dikejar cepat. Posisi 5-15 itu halaman 1 bawah sampai halaman 2. Kamu sudah dianggap relevan sama Google, tinggal kurang sedikit. Dan lihat hasilnya, 4 keyword, impresinya belasan ribu, kliknya cuma puluhan, ambil yang paling atas, 6.180 impresi, 58 klik, posisi 8,4. Posisi 8 itu paling bawah halaman 1. Orang jarang scroll sampai situ. Kalau keyword ini naik ke posisi 4, CTR-nya biasanya lompat beberapa kali lipat.
Dari 58 klik bisa jadi 200-an tanpa nambah satu pun artikel baru. Ini yang namanya striking distance, jarak tembak. Naik dari posisi 11 ke posisi 6 itu jauh lebih murah daripada bikin artikel baru dari nol dan dampaknya lebih cepat kelihatan. Data doang nggak ngubah apa-apa. Jadi lanjut. Aku minta Claude bikin usulan, judul, dan meta description untuk 4 keyword tadi. Perhatikan yang dia perhatikan, panjang karakter. Judul di bawah 60, deskripsi di bawah 160, biar tidak kepotong di hasil pencarian. Dan perhatikan juga bentuknya. Sebelum dan sesudah, berdampingan. Jadi kamu bisa menilai, bukan cuma menerima. Ini penting, Claude nggak tahu bisnis kamu. Dia cuma tahu angkanya. Jadi usulannya harus kamu saring. Satu lagi yang sering kelewat kadang halamannya bagus, keywordnya pas, tapi memang belum masuk indeks Google. Aku minta Claude memeriksa satu URL dan ternyata belum terindeks. Jadi aku minta dia submit sitemap-nya. Ini satu-satunya perintah di video ini yang mengubah sesuatu di akun kamu, bukan cuma membaca. Jadi biasakan, kalau perintahnya menulis, minta konfirmasi dulu ke diri sendiri sebelum dijalankan. Dua masalah yang paling sering muncul biar kamu tidak bingung sendiri. Yang pertama, hasilnya kosong padahal situsnya jelas ada trafiknya. 9 dari 10 kali itu nama propertinya yang tidak persis. Minta Claude jalankan list sites lagi, terus salin namanya bulat-bulat. Yang kedua, muncul error izin ditolak. Itu artinya akun Google yang kamu sambungkan bukan akun yang punya akses ke properti itu. Bukan salah Composio dan bukan salah Claude. Cek di Search Console siapa yang terdaftar sebagai pemilik. Oke, berhenti sebentar. Bagian ini jualan, dan aku bilang di depan biar kamu nggak merasa dikadalin. Semua yang aku tunjukkan barusan bisa kamu kerjakan sendiri. Composio ada dokumentasinya, Search Console ada dokumentasinya, dan semuanya gratis. Tapi kalau kamu mau pola yang sama ini dipakai buat kerjaan kamu sehari-hari, bukan cuma buat SEO, aku punya kelas Cloud for Social Media Management. Di dalamnya ada modul khusus setup Composio, plus Cloud in Chrome dan scheduling. Jadi bukan cuma nyambungin satu tool, tapi bikin alurnya jalan sendiri. Linknya di deskripsi. Udah, balik lagi ke materinya. Sampai sini Search Console tuh sudah kepakai maksimal, tapi dia punya satu batas besar. Search Console cuma tahu keyword yang situs kamu sudah pernah muncul di situ. Dia sama sekali tidak tahu keyword yang orang cari, tapi situs kamu belum menyentuhnya. Itu titik butanya. Dan di situ tool seperti SEMrush masuk, caranya sama. Balik ke Composio, cari SEMrush. Bedanya, SEMrush tidak pakai login Google. Dia minta API key, dan API key itu ikut langganan SEMrush yang berbayar. Aku sebut ini di depan supaya jelas. Bagian Search Console tadi gratis, bagian SEMrush ini tidak. Sekarang aku tanya satu keyword yang keluar 4 angka yang menentukan, volume berapa kali dicari sebulan, keyword difficulty 0 sampai 100, seberapa susah masuk 10 besar, CPC berapa yang orang berani bayar buat satu klik iklan di keyword ini penanda nilai komersial, dan intent orang yang mengetik ini sebenarnya mau apa, cari tahu, cari tempat, mau beli, atau membandingkan. Yang paling sering dilewati orang itu intent. Keyword volume besar tapi intentnya cuma cari tahu, itu ramai tapi jarang jadi pembeli. Dua hal lagi yang enak dari sini. Yang pertama, daftar pertanyaan. SEMrush bisa kasih keyword yang bentuknya pertanyaan. Itu bahan artikel yang paling gampang karena judulnya sudah ditulis sama orang yang nyari. Yang kedua, celah kompetitor. Kamu kasih domain kamu dan 2 kompetitor. Yang keluar, keyword yang mereka punya dan kamu tidak. Ini yang tadi tidak bisa dijawab Search Console. Karena buat Search Console, keyword itu tidak ada. Jadi dua-duanya beda peran. Search Console itu cermin. Dia menunjukkan apa yang sudah terjadi dan datanya punya kamu sendiri. SEMrush itu peta. Dia menunjukkan apa yang mungkin, termasuk yang belum kamu injak. Yang bikin Cloud berguna, dia bisa memegang dua-duanya sekaligus di satu percakapan, terus menyusunnya jadi satu daftar kerjaan yang urut. 3 catatan sebelum kamu coba. Data Search Console telat 2-3 hari. Jadi jangan panik lihat grafik turun kemarin.
Claude bisa salah baca angka, terutama CTR dan posisi tadi. Selalu buka Search Console-nya sendiri buat memastikan. Dan yang terakhir, tool ini mempercepat analisis. Dia tidak bikin kontennya jadi bagus. Itu tetap kerjaan kamu. Rangkum ya, sambungkan Claude ke Composio, lalu aktifkan Search Console. Tarik data performa, lalu saring yang posisinya 5-15 dengan impresi tinggi. Perbaiki judul dan deskripsinya dulu sebelum bikin artikel baru. Cek indexing kalau ada halaman yang tidak muncul sama sekali. Kalau butuh melihat yang belum kamu punya, baru tambah SEMrush. Dan apapun yang keluar, tetap kamu yang memutuskan. Terakhir, kalau video ini kepakai, aku ada 5 kelas Claude dan 1 diantaranya gratis. Yang gratis itu kelas prompting. Mulai dari situ aja kalau kamu masih ragu, Rp0. Terus ada Claude Code buat kamu yang mau bangun aplikasi sendiri dan nyambungin ratusan aplikasi lewat Composio. Ada Claude for Social Media Management yang tadi aku sebut buat riset konten sampai analytics. Ada Claude for Project Management buat monitoring project, notulen meeting sampai bikin PRD, dan ada Claude for Accounting and Finance buat pembukuan dan laporan keuangan. Semua linknya aku taruh di deskripsi. Harganya lihat sendiri di sana. Segitu dulu dari aku. Kalau ada integrasi yang mau kamu lihat berikutnya, tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.